Terkait bangunan itu sebenarnya untuk pendapat yang lebih detail kita nggak harus ke lapangan ya, dan harus hasil dari laboratorium dari Polri. Tapi kalau kita bicara secara umum, itu saya curiganya bangunan tersebut tergolong bangunan non-engineering structure. Artinya bangunan yang tidak didesain berdasarkan ilmu teknik sipil struktur khususnya. Jadi sederhana gini, kalau kita pengen mengidentifikasi permasalahan seperti itu, poin pertama kita cek pertama gini, gedung itu didesain atau dihitung oleh ahli struktur sipil apa tidak? Itu pertama. Kalau seandainya tidak, udah jelas dia non-engineering structure. Artinya kekuatannya tidak terjamin. Dia kapan aja bisa runtuh dengan kondisi apapun, random sifatnya. Dan artinya bahasa awamnya dia tidak kuat. Misalkan kalau seandainya dia didesain struktur kok, engineering struktur oke. Yang pertanyaan selanjutnya adalah pelaksanaannya bagaimana? Siapa yang melaksanakan? Nah, kalau seandainya pelaksananya dia tuh kontraktor yang kredibel, yang punya jam terbang bagus, ilmu sipilnya, itu mungkin bagus. Tapi kalau seandainya yang ngerjain ini misalkan kayak, mohon maaf ya, misalkan di masyarakat kita itu yang kadang swadaya masyarakat ya, yang bangun itu misalkan santri-santri misalkan, ada contoh beberapa kasus seperti itu, atau masyarakat sekitar, artinya bukan orang-orang yang berkecimpung di sipil gitu loh. Sehingga mutu atau kualitas pengerjaannya itu yang dikhawatirkan. Dari segi mutu kualitas pengerjaannya, dan bahkan mutu bahannya juga kita khawatirkan. Mungkin perhitungan udah oke, tapi bahannya bagaimana? Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Gitu. Bisa jadi hitungannya sudah benar, tapi bahannya yang dipakai tidak sesuai dengan perhitungan. Nah, itu jadi permasalahan juga. Nah, itu banyak sekali kita temukan, misalkan untuk bangunan-bangunan rendah terutama, perhitungan itu dipakai hanya untuk persyaratan IMB misalnya. Sedangkan pada aplikasinya ya udah manual biasa gitu. Bukan pakai mix design atau tulangan dari pabrik gitu enggak. Biasanya belinya di toko-toko bangunan yang dimana itu mutu-mutunya itu tidak spesifik ya. Atau istilahnya kayak misalkan kayak tulangan itu diameter 19 itu enggak pas 19 misalnya. Itu di bawah 18, atau 17, bahasanya itu mungkin tulangan banci gitu ya. Nah, jadi mutu kualitas kita pertanyakan di situ, ya, yang harus diperhatikan di situ. Jadi kalau seandainya dari segi perencanaan struktur dia sudah bagus, oke, dan benar, terus pelaksanaannya sudah benar sesuai aturan, itu menurut saya meskipun di atas ada pengecoran, itu nggak akan roboh. Apalagi kasus ini adalah bebannya hanya beban gravitasi, beban mati hidup, dan pelaksanaan itu seharusnya tidak roboh kalau seandainya memang didesain dengan baik. Makanya kecurigaan kita ini kecurigaan secara general ya, bisa jadi terkait umur betonnya atau kapasitas strukturnya melebihi dari rencana. Tuh. Jadi misalkan direncanakan hanya 3 lantai, nambah lagi jadi 4 lantai. Kadang-kadang ada fenomena di masyarakat seperti itu. Jadi mereka mendesain 4 lantai, tiba-tiba ada dana masuk, nambah lagi 1 lantai. Jadi ada perubahan yang signifikan yang secara engineer itu tidak diperkenankan seperti itu. Nah, itu yang di masyarakat yang seharusnya jadi PR juga untuk pemerintah, bagaimana untuk mengedukasi menurut saya. Jadi fenomena ini karena kurang edukasi di masyarakat terkait bagaimana pembangunan struktur yang benar-benar aman, yang mengikuti standar SNI yang sudah diberlakukan seperti itu. Saya membaca berita kemudian ada pertimbangan tidak menggunakan alat berat secara langsung, itu saya memahami karena ada kekhawatiran dari pihak terkait itu kalau seandainya menggunakan alat berat malah akan menimbulkan keruntuhan baru. Jadi malah membahayakan korban-korban yang di bawah. Jadi misalkan ya ada kolom diangkat pakai alat berat, tapi kekuatan kolomnya kan dipertanyakan sebenarnya. Apakah ini kuat apa tidak? Gitu. Khawatirnya pada saat diangkat kolom itu patah juga. Gitu. Jadi itu akan jadi permasalahan ke depannya. Akhirnya bisa jadi malah jadi ambrukan selanjutnya gitu. Itu yang dikhawatirkan. Dan saya memaklumi itu. Dan memang lebih aman memang tidak menggunakan alat berat. Karena kita juga nggak bisa menjamin elemen struktur-struktur lainnya itu kuat atau tidak. Karena nggak spesifikasi kekuatannya kurang terjamin, sulit kita prediksi. Makanya saya bilang tadi, prediksi saya kemungkinan itu tergolong non-engineering structure. Artinya struktur yang direncanakan, didesain dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah struktur teknik sipil.
Itu prediksi general umum saya. Nanti kalau saya ada detailnya itu harus hasil dari lab. Iya, menurut saya sangat tepat karena pertama kita nggak tahu lokasi korban masing-masing di mana titik-titiknya ya. Dan rawan keruntuhan susulan kalau kita menggunakan alat berat itu jadi kekhawatiran. Makanya tim SAR di lapangan mengambil kebijakan seperti itu menurut saya sangat tepat. Ini bentuk kehati-hatian karena ini terkait nyawa. Kalau seandainya salah saja satu langkah, nyawa yang seharusnya mungkin bisa diselamatkan itu bisa malah tidak terselamatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.